Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Saya di sini mewakili suami saya karena dia malu-malu meong. Meong. Jadi begini saudara ya. Tahun 2025 itu adalah tahun terberat dalam rumah tangga kami. Gimana nggak berat karena badai itu tiba-tiba datang tanpa aba-aba gitu kan, tiba-tiba menerjang begitu saja. Awal kejadian ini kan dulu suami saya pernah bekerja di PT SYG gitu kan selama 8 tahun. Tapi 2 tahun belakangan PT ini sempat oleng gitu kan. Jadinya PT Kejora seperti Pak Sam yang bilang Kejora adalah kadang kerja kadang orang gitu kan. Jadi sebulan itu nggak full kan, bisa 2 minggu, bisa 10 hari. Otomatis pendapatan yang didapatkan berkurang jauh gitu kan saudara. Nah kita itu bergumul, kita berdoa pengen pekerjaan yang baru gitu kan. Nah akhirnya Tuhan jawab di awal September 2024. Puji Tuhan suami udah dapat pekerjaan yang baru, gaji yang ya lumayan lah gitu. Kita di situ bersuka cita karena doa kita sudah terjawab gitu kan. Kita sudah mulai bangkit, sudah memulai menata kembali gitu kan, karena 2 tahun ini kan kita berada di padang gurun gitu kan. Nah di awal September ini udah mulai melangkah nih tanah perjanjian, udah bau-baunya ada tanah perjanjian gitu kan. Kita sudah bersuka cita gitu. Nah di awal tahun yang seharusnya kita itu merasakan bahagia gitu kan, awal-awal tahun, awal yang baru bagi rumah tangga kita, justru di tanggal tanggal 11 itu ya awal badai itu ada gitu. Karena di bulan Oktober suami saya kan baru 1 bulan bekerja di PT yang baru. Suami saya dihubungi sama pihak yayasannya gitu, ditanya, Mas kira-kira ada temen yang mau bekerja lagi nggak yang di PT yang lama gitu, karena kita membutuhkan 2 orang. Nah suami saya kan yang namanya teman gitu, seperjuangan gitu, kasihan gitu kan. Akhirnya direkrut sama suami saya 2 orang ini gitu, si A sama si B gitu kan. Dalam bekerja, ternyata si B ini memang dari awal agak lain saudara orangnya gitu. Ternyata dia tuh selama bekerja memang kurang bagus kinerjanya. Akhirnya dia cuma 2 bulan itu di-cut gitu kan. Dan si B ini tidak terima. Kenapa yang si A diperpanjang 1 tahun, yang dianya kok saya di-cut cuma 2 bulan gitu. Dianya kontak sama suami saya, dikiranya suami saya ini ada apa-apa sama pihak yayasannya atau apa gitu ya. Akhirnya dia minta, ibaratnya minta ganti rugi lah gitu. Saya nggak terima Mas, saya cuma 2 bulan ini gimana. Nah suami saya kan nggak ada tanggung jawab apa-apa gitu kan. Akhirnya ya kembaliin lagi ke yayasannya, kamu nanya kinerjamu memang jelek gitu. Pokoknya dia tuh nggak ada niat jahat lah saudara. Bagaimana caranya suami saya itu untuk keluar juga dari pekerjaannya ini gitu, supaya nasibnya sama dia gitu. Dan terjadilah itu pada 11 Januari ya, seperti judul lagu 11 Januari gitu kan. Dia datang ke supervisornya, ke atasan suami saya, datang bersama istrinya. Dia bercerita, dia mengarang cerita, memfitnah lah, istilah kasarnya yang memfitnah suami saya sedemikian rupa agar gimana caranya suami saya juga dikeluarin gitu. Nah dan tanggal 11 itu suami saya tuh berangkat masuk malam ceritanya. Belum sampai PT, suami saya ditelepon sama atasannya gitu, Mas saya tadi yang si B ini datang ke rumah saya, dia cerita begini-begini, bener nggak? Suami saya ya otomatis mengelak dong, karena nggak merasa gitu. Enggak Pak, ini kejadiannya begini. Tapi kata atasannya, saya nggak percaya begitu saja Mas, saya akan selidiki, kalau memang sampai Mas terbukti, otomatis saya nggak mau memperpanjang kontraknya Mas Andri katanya. Oh ya Pak, baik. Nah waktu ditelepon itu suami saya sudah nggak ada nggak ada semangat untuk berangkat bekerja gitu. Tapi karena memang tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dia mau hatinya sedang gak enak juga, dia tetap memaksakan untuk bekerja. Dan dia gak cerita saudara sama saya gitu kan. Sampai besok paginya dia pulang juga kayak gak ada apa-apa gitu. Dia tidur, dia mandi, dia makan. Dan itu kan hari Sabtu, hari Minggu kan kita ke gereja. Dan waktu itu saya di ibadah sore, ditugaskan kita itu jadi asar gitu kan.
Begitu kita mau berangkat ke gereja, dia baru cerita gitu bahwa kemarin aku sempat ditelepon sama ini atasan aku, dia bilang begini-begini, aku terancam diberhentikan katanya. Di situ saya sudah mulai lemas gitu, ya ampun Tuhan, ini apa lagi? Ini baru awal tahun loh kata. Ini kan pekerjaan yang selama ini saya doain, Tuhan kan udah kabulin ini kan. Masa mau diambil lagi, kata saya gitu kan. Di dalam hati itu saya gitu. Sampai saya berangkat itu nggak pakai helm, nggak pakai jaket, saking galaunya saudara kita sampai lupa gitu. Untungnya kan nggak ada polisi ya hari Minggu ya. Di jalan itu kita pikirannya udah galau, kita diem-dieman aja di motor gitu ya. Saya nangis. Saya cuma terbayang gimana nasib anak saya gitu. Karena bulan Juni anak saya udah mau masuk SMK, butuh biaya yang banyak gitu kan. Di perjalanan saya cuma nangisnya itu aja gitu. Coba saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya ini kan mau tugas asar ya. Tugas asar kan saya harus ngasih senyum terbaik menyambut jemaat gitu. Tolong kuatkan saya Tuhan dalam keadaan hati yang hancur, yang galau. Kuatkan saya untuk tersenyum menyambut jemaat, kata saya gitu. Sampai sini mata saya udah merah, tapi puji Tuhan saya masih bisa melayani, menerima jemaat dengan baik gitu kan. Sampailah firman, saya duduk di situ, saya masih ingat yang khotbah di sini itu Pak Rudi ya waktu itu ya. Dan khotbahnya sangat mengena sekali gitu, sesuai dengan apa yang saya alami gitu kan. Khotbahnya begini, di saat kita mendapat berkat, di saat segala sesuatunya baik, kita pasti dengan gampangnya bilang kalau terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik gitu kan. Tapi bisa nggak kita di saat kita diterpa badai, keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, kita mampu nggak kita mengucap syukur, kita bilang Tuhan Yesus baik? Di situ saya kayak tertampar gitu saudara. Saya baru ingat, ya Tuhan maafkan aku tadi sudah bersungut-sungut gitu. Maksudnya kayak menyalahkan Tuhan, kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Saya minta ampun Tuhan, pokoknya apapun yang akan terjadi nanti, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik, kata saya. Segala sesuatunya Tuhan izinkan, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti kasih jalan keluar yang terbaik, kata saya. Sesudah ibadah, kami memutuskan untuk ke silaturahmi ke rumah atasan suami saya. Kita sama-sama Kristen saudara. Dia bergereja di Cinamu. Gak apa ya, saya sepil sedikit-sedikit. Dia bergereja di Cinamu. Kita bersilaturahmi di situ. Kita ingin meluruskan kejadian yang sebenarnya seperti apa. Dan beliau bilang, udah kok mas, udah clear semuanya. Itu cuma salah paham aja, kata dia bilang begitu. Otomatis kita lega ya waktu itu ya, mas nanti diperpanjang kok, tenang aja. Cuma satu orang yang di-cut, memang kerjanya nggak bagus, kata dia gitu. Ya udah kita pulang, kita lega, kita mengucap syukur, kita berdoa. Tuhan terima kasih, ternyata semua yang aku takutkan tidak terjadi gitu kan. Tapi selang 1 bulan itu saudara ya, suami saya disuruh tanda tangan kontrak nih, udah di kontrak 1 tahun gitu kan. Itu tanggal 17 Februari. Udah kayak gak ada apa-apa gitu, dikiranya udah clear, udah beres gitu kan. Tapi di tanggal 19 Februari 2025 badai itu datang saudara, menghantam rumah tangga kita gitu kan. Waktu itu suami saya itu masuk malam gitu, jam 12 malam suami saya itu dipanggil, anak-anak pekerja dipanggil di kantor gitu. Ternyata di situ sudah ditunggu bos-bos di situ ya. Suami saya disidang, dikata-katain, kamu tuh penjahat, kamu tuh orang paling jahat. Seakan-akan suami saya itu sudah merugikan perusahaan gitu saudara, kayak sudah mencuri uang perusahaan. Pokoknya diperlakukan yang nggak baik lah gitu, sampai kursi suami saya yang duduk tuh sampai ditendang gitu ya. Untuk suami saya nggak jatuh, suami saya nggak cerita saudara. Akhirnya suami saya disuruh pulang jam 1:30. Udah kamu pulang ya, kamu udah besok kamu gak usah balik lagi ke sini, katanya gitu. Mulai sekarang kamu saya pecat, kata gitu. Dia dipecat secara tidak hormat, dia pulang. Saya tahu keadaan dia pasti hancur ya sebagai kepala keluarga, beban yang berat gitu. Dia pulang, dia dalam perjalanan nangis. Dia cuma ingat saya dan anak saya gitu. Gimana nasib keluarga saya? Saya kehilangan pekerjaan, kata dia gitu. Dia cuma nangis berdoa gitu.
Dia tuh setelah pulang dari pekerjaan diusir gitu, dia nggak langsung pulang ke rumah, saudara. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit Fitri untuk nongkrong ya, untuk menenangkan diri di parkiran rumah sakit gitu. Dia nggak berani pulang, takut saya kaget gitu kan. Sampai dia pagi, jam 8 pagi dia pulang ke rumah seperti biasa, kayak nggak terjadi apa-apa gitu kan. Saya juga biasa aja, cuman dia agak lesu gitu kan. Aku tanya kenapa, enggak, kayak lagi nggak enak badan kata dia. Oh mungkin memang masuk angin. Saya kerokin nggak, kata saya. Nggak usah katanya. Ya udah, dia tidur, mandi, tidur, ya makan seperti biasa. Habis itu ya saya juga melakukan aktivitas saya seperti biasa gitu kan. Sampai pada malam hari saya kan produksi kue, saudara, yang untuk dijual besok paginya gitu. Saya bikin kue bersama anak saya, suami saya tidur karena memang kalau masuk malam kan memang tidur gitu kan. Sampai setengah 10 dia bangun, biasanya langsung mandi. Ini kok duduk, kata saya. Kamu kok nggak mandi, jam berapa ini? Kata. Enggak, katanya. Kenapa, kamu libur? Kata saya. Enggak, aku udah dipecat. Hah? Aku kan kaget gitu, saya kaget. Dipecat? Kenapa? Ya kasus yang kemarin diangkat lagi. Nah katanya udah selesai, kata saya gitu. Enggak, ternyata ini. Terus dia cerita kalau yang saya bilang tadi, dia diinterogasi ini. Di situ saya lemes, saudara. Saya seperti nggak ada tulang ya. Saya cuma duduk. Saya nggak bisa nangis waktu itu. Saya cuma, Tuhan kenapa ya? Kan kemarin udah selesai, kok ini ada lagi, kata saya gitu kan. Ya pokoknya kita bergumul sampai malamnya saya nggak bisa tidur. Saya cuma bisa nangis gitu kan. Terus saya nganter. Saya tuh setiap jam 3 pagi ngantar kue-kue saya, saudara. Di situ saya udah nggak ada tenaga gitu kan. Saya berhenti di tempat yang gelap, saya nangis di situ saking saya nggak kuatnya gitu. Tuhan tolong kuatkan saya ini badai benar-benar berat dalam rumah tangga saya gitu kan. Dan akhirnya hari demi hari kita lalui. Tiba di bulan puasa juga suami saya menghubungi teman-temannya, katanya kalau pekerjaannya nanti habis lebaran ada. Kita tunggu sampai habis lebaran, bulan April tak kunjung ada, bulan Mei juga nggak kunjung ada. Terus tibalah di bulan Juni ya, saya sempat kesaksian di WBI waktu itu, di mana anak saya udah mulai lulus dan membutuhkan biaya. Tapi Tuhan Yesus itu selalu baik. Saya berdoa gini, Tuhan, ini anak saya mau masuk sekolah gitu, dan uangnya nggak ada. Saya nggak mungkin pinjam ke tante saya karena saya masih ada hutang sama beliau. Dan saya habis doa itu, tante saya kan telepon gitu, maksudnya nanyain gimana Kevin sekolahnya di mana, bla 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 bla. Ternyata tante saya sanggup untuk membayar sekolah anak saya. Kamu nggak usah pikirin lagi, yang penting anak kamu sekolah dulu. Ini kok urusan tante, katanya. Di situ saya mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya gitu loh. Di saat saya nggak bisa ngandelin siapa-siapa, saya cuma minta tolong sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong, ya udah anak ini putus sekolah, kata saya gitu. Ternyata Tuhan tolong. Dan sewaktu kali, karena kita terlambat membayar cicilan, adalah saya kan pasti punya kewajiban gitu ya. Saya telat nggak bayar gitu, otomatis kan didatengin debt collector ke rumah gitu kan. Pasti kebayar lah penampilan debt collector kayak gimana. Dia orang Batak ya. Saya begitu dia ketok-ketok rumah jam 1 siang gitu, saya sudah, DC ini, kata saya gitu. Ini rumahnya Ibu Heni. Ya Pak, saya melangkah dari pintu untuk membukakan pagar itu saya doa, Tuhan kalau memang saya mau dipermalukan saat ini, ya udah saya siap. Memang mungkin ini sudah atas izin Tuhan, kata saya gitu kan. Yang saya tahu saya nggak bisa bayar, kata saya gitu. Begitu saya buka, masuk, di dinding saya kan ada salib gitu ya. Dia kaget, oh Ibu Kristen juga ya, katanya. Iya Pak, saya gerejanya di GBI Res. Oh saya di Cinamo Ibu, kata saya gitu, kata dia gitu. Terus Ibu kenapa nggak nggak bayar, kata dia. Saya juga menerangkan bahwa suami saya kena musibah begini. Dia tuh ngomong, Ibu sebenarnya penagihan saya nggak seperti ini Ibu. Penagihan saya sebenarnya keras, gini. Saya aja sampai pernah ngebacok orang segini. Saya kan deg-degan ya. Tapi sama Ibu enggak lah, katanya. Kita satu iman Ibu. Dan
plot twistnya saudara, dia malah ngasih firman ke saya gitu. Karena saya kan, saya nggak ini Pak, saya nggak, kayaknya Tuhan itu nggak jawab doa saya. Ibu jangan bilang seperti itu Ibu, Tuhan Yesus itu baik katanya. Malah dia kesaksian saudaranya punya ini, habislah ini. Ibu harus kuat ya, ibu harus sukacita, karena hati yang gembira adalah obat Ibu ya. Kuatkan Bapak, semoga Bapak, ya pokoknya dikasih firman lah sama dia, kayak dikotbahin gitu. Saya sampai tercengang, saudara, kok bisa ya kata saya gitu. Seharusnya dia yang marah karena saya telat, ternyata dia malah menyemangati saya gitu. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan nggak bisa, saudara. Saya mau mengucap syukur bahwa segala sesuatunya baik gitu kan. Dan sampai saatnya suami saya tes gagal, setiap tes gagal. Dan pada saatnya Agustus itu, pada tanggal 29, 27 lah, dia tes kan di PT Indofood di Cikarang sana. Dia juga gagal, saudara. Dia telepon saya, udah ya aku nyerah kata dia, aku udah capek berkali-kali tes gagal terus kata dia gitu. Ya udah tapi ya udah pulang kata saya. Nah, saya cuma waktu dia tutup telepon, saya cuma doa, Tuhan, saya kan cuma pengen pekerjaannya kok dipersulit. Saya kan nggak pengen mobil mewah, nggak pengen rumah yang megah, nggak pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Saya cuma pengen pekerjaan untuk melanjutkan hidup saya dan anak saya. Tolong Tuhan permudah kata saya gitu. Begitu saya selesai doa, suami saya telepon lagi, Mi, aku ini ada panggilan kerjaan lagi nih di PT Kobin katanya. Gimana, diambil nggak? Ya udah sih ambil aja, mumpung ada kesempatan kata saya. Ya udah ya aku pulang kata dia. Ya udah jangan lupa berdoa kata. Ya udah dia sepanjang jalan berdoa, dia sampai PT Kobin, tes yang nggak kayak, bukan tes aja gitu, kayak main-main aja gitu. Interviewnya juga yang nanyanya kayak gimana, kayak nggak niat gitu kan. Cuma 2 jam doang dia, terus pulang ke rumah. Waktu itu jam 3:30 dia pulang ke rumah. Gimana tadi Pi? Ya udah sih cuma tes begitu doang kata dia gitu. Dan 4:30 suami saya dapat WA kalau suami saya diterima bekerja, besok sudah mulai bekerja. Terima kasih Tuhan, pertolonganmu selalu tepat pada waktunya kata saya. Karena saya sebelumnya ngomong agak maksa ya ke Tuhan, ngomong gini, Tuhan kalau bulan depan suami saya masih nggak dapat kerja, saya sudah nggak bisa pergi ke gereja kata saya. Karena kalau saya telat membayar rumah disegel. Kalau saya telat membayar motor pasti diambil. Ya sudah, saya pasrah, saya pasti dipermalukan, saya nggak bisa pelayanan lagi. Terserah Tuhan, sudah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Saya bilang begitu. Dan akhirnya mungkin Tuhan, ya ampun maksa banget ini anak ya gitu kayaknya ya. Akhirnya besoknya itu langsung dijawab doa saya, suami saya bekerja. Puji Tuhan, di situ kami boleh mengalami Tuhan sekali lagi gitu, bahwa di saat lemah kita sudah menyerah, di situ kuasa Tuhan bekerja, mujizat itu terjadi. Jadi pesan saya, saudara, seberat apapun badai hidup, jangan pernah menyerah di dalam Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan selalu ada. Amin. Sampai selamanya pertolongan Tuhan itu selalu ada. Amin. Dan mungkin kiranya kesaksian saya bisa menguatkan saudara semua bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Air mata kita tidak